Warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 12 dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi pada pembahasan aplikasi listrik searah untuk mata pelajaran fisika. Nah, kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan energi listrik, ya. Energi listrik adalah energi yang diberikan oleh suatu sumber tegangan untuk mengalirkan arus listrik pada suatu penghantar yang terdapat hambatannya dalam selang waktu tertentu. Jadi V sama dengan W sama dengan VIT, W sama dengan I kuadrat RT, dan W sama dengan V kuadrat R kali T. Ini akan saya jelaskan sebagai kelanjutan dari materi yang sebelumnya, bahwa W sama dengan VIT ini, VI ini merupakan daya listrik, ya. P ini daya listrik. Nah, I kuadrat R juga daya listrik, V kuadrat R tanpa T, ya, ini ini semuanya, ini P, ini P, ini P, ya. Nah, ini P, jadi ini daya listrik. Jadi energi listrik itu ada hubungannya dengan daya listrik, gitu. Jadi P dikalikan dengan T. Nah, P itu adalah daya listrik yang digunakan dalam waktu tertentu, T. Jadi misalnya Anda menggunakan lampu, menyalakan lampu misalnya pukul 5 sore. Lampu itu berdaya listrik 40 watt. Ketika pukul 8 malam itu dimatikan. Berarti dari jam 5 sore sampai 8 malam itu ada 3 jam. Maka waktunya adalah 3 jam. Kalikan 40 watt. Jadi 40 kali 3. 120 watt jam. Nah, itu adalah satuan dari energi listriknya. Berikutnya, ini daya listriknya, ini yang barusan saya jelaskan. Jadi ada kaitannya, nih, daya listrik. Berikutnya, aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat gambar. Listrik tegangan tinggi dibutuhkan untuk menyalakan mesin produksi di pabrik-pabrik. Nah, ini kelistrikan. Kemudian diperlukan juga untuk menyalakan beberapa peralatan-peralatan medis. Kemudian peralatan-peralatan rumah tangga seperti setrika, kemudian ini setrika, komputer, HP untuk ngecas dan sebagainya. Itu manfaat-manfaatnya. Nah, yang terpenting adalah Anda bisa menjabarkan ke dalam kehidupan sehari-hari penggunaan manfaat dari adanya kelistrikan, termasuk sumber-sumbernya, mulai dari yang level bawah sampai yang level tinggi. Itu ada PLTU, ya, level yang tinggi, itu sumber tegangan yang menggunakan fasilitas tenaga uap. Kemudian tenaga nuklir, ya. Tenaga nuklir ini lebih efektif dan efisien karena penggunaan bahannya yang sangat sedikit. Jadi karena menggunakan reaksi fisi dan fusi dari bahan-bahan radioaktif. Namun ada beberapa kekurangannya juga. Kalau misalnya terjadi
trouble atau kebocoran seperti yang di Senobril beberapa saat yang lalu, maka korban atau dampak yang ditimbulkannya juga lebih besar, seperti misalnya bom atom Hiroshima karena penggunaannya yang tidak tepat sehingga bisa mempengaruhi lingkungan, kondisi masyarakat dan sebagainya akibat dari radiasi nuklir. Jadi memang dampaknya cukup besar, tetapi efisiensinya juga besar. Jadi kita tinggal mau memilih mana, tergantung dari akses SDM sebenarnya. Kalau misalnya di daerah kita ada sumber daya air, ya kita menggunakan PLTA. Gitu. Kalau uap ya uap. Sebenarnya jika di daerah Anda ada potensi air terjun yang cukup bisa menghasilkan listrik untuk menerangi satu kelurahan atau satu kecamatan, Anda bisa buat generatornya. Jadi tidak harus terpusat pada PLN sebenarnya dari pemerintah juga, tapi untuk daerah tertentu terpencil itu bisa Anda membuat sendiri generator untuk pembangkit listrik. Jadi selamat berkarya untuk berdasarkan ilmu ini ya. Nah, sekarang kita memasuki ke latihan soal-soal ya. Untuk latihan soal-soalnya ini Anda bisa browsing di berbagai macam alamat untuk lebih bisa menerapkan teori-teori yang sudah saya jelaskan kemarin. Oke? Demikian yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.